Tapi bicara soal sejarah reformasi Polri, itu dimulai pasca 1998. Ketika itu polisi dipisahkan dari TNI, diharapkan berubah dari alat kekuasaan menjadi pengayom rakyat. Lebih dari 25 tahun kemudian, budaya kekerasan itu masih hidup. Pelanggaran HAM masih terjadi, korupsi masih sistemik, dan kepercayaan publik hancur. Jika hanya terdiri dari nama-nama perwira tinggi yang semuanya berasal dari kepolisian, saya rasa sulit berharap bahwa agenda reformasi Polri akan bermakna besar bagi masyarakat. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Saat ini kita dimintai percaya oleh Polri yang selama ini jadi sorotan karena berbagai pelanggaran, serta krisis kepercayaan. Mereka kini sedang mereformasi dirinya sendiri. Jadi gini, ada sebuah tim reformasi internal yang dibentuk oleh Polri. Isinya ada 52 perwira yang dipimpin oleh Kepala Lemdiklat Polri Komisaris Jenderal Krisnanda Dwi Laksana. Isinya ada Wakapolri jadi penasihat, sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit itu menjadi pelindung. Semua dari dalam, lengkap. Merespon pembentukan itu, Kapolri menjelaskan bahwa tim ini yang dibentuk akan bertugas melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang telah dilakukan. Sehingga saran yang juga masukan tentang perbaikan institusi ini bisa langsung dilaksanakan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu efektif? Istilahnya, sejak kapan dokter bisa mengoperasi dirinya sendiri dan selamat? Kita tahu bahwa desakan publik terhadap reformasi Polri ini bukan datang tiba-tiba. Ini puncak dari gunung es. Kekerasan saat aksi demo Agustus lalu, penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum yang tebang pilih, tentu juga pelayanan publik yang viral dulu baru diproses, no viral, no justice. Dan publik akhirnya bersuara, reformasi harus terjadi dari atas sampai ke akar. Presiden Prabowo kemudian merespon desakan itu. Ia mengangkat mantan Wakapolri Komisaris Jenderal Purnawirawan Ahmad Doviri itu sebagai penasihat khusus Presiden di bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian. Rencananya, Presiden akan mengajak sejumlah tokoh untuk bergabung di dalam tim itu. Akan tetapi, sebelum ada pengumuman dari Presiden terkait tim yang akan dibentuk itu, Polri justru mengumumkan tim reformasi versinya sendiri. Seolah dia berkata, tenang, ada kami yang bisa berbenah sendiri. Tapi bicara soal sejarah reformasi Polri, itu dimulai pasca 1998. Ketika itu polisi dipisahkan dari TNI, diharapkan berubah dari alat kekuasaan menjadi pengayom rakyat. Lebih dari 25 tahun kemudian, budaya kekerasan itu masih hidup. Pelanggaran HAM masih terjadi. Korupsi masih sistemik. Dan kepercayaan publik hancur. Setara Institut mencatat ada 130 masalah di tubuh Polri. Mulai dari tata kelola pendidikan, akuntabilitas penegakan hukum, penyalahgunaan senjata, hingga relasi antar lembaga. Mayoritas ahli yang diwawancarai oleh Setara Institut menilai kinerja Polri itu buruk. Hampir 60% meragukan integritasnya. Tapi kita disuruh percaya bahwa perubahan bisa datang dari dalam, tanpa pengawasan, tanpa keterlibatan publik. Sekarang mari kita jujur, berapa banyak anggota polisi yang ingin bersih, tapi sistemnya kotor? Berapa banyak polisi yang harus bayar mahal hanya untuk ikut pendidikan? Dan berapa banyak juga polisi yang harus store agar ditempatkan di wilayah strategis, bukan di pelosok? Sistem ini menuntut mereka jadi korup sebelum sempat jadi abdi hukum. Dan jangan lupa, kita ini belum berbicara soal rekening gendut, gaya hidup mewah, aliran dana yang ke petinggi, dan skandal yang entah sudah di mana berkasnya sekarang.
Reformasi kultural yang paling penting itu justru paling lambat dijalankan. Seragam baru ada, gedung baru banyak, teknologi semakin canggih. Tapi kalau sistemnya masih lama, reformasi itu cuma remake film yang lama. Cerita lama, masalah lama, tapi poster dan trailernya aja yang lebih bagus. Padahal yang rakyat butuh bukan itu. Yang rakyat inginkan adalah apakah keadilan bisa hadir tanpa saya harus trending dulu? Tentu reformasi sejati tak lahir dari struktur baru. Ia lahir dari keberanian untuk mengakui ada yang salah di dalam tubuh Polri. Dan lebih berani lagi, mereka berani untuk memperbaikinya. Partisipasi masyarakat juga harus dikedepankan. Dalam kebijakan reformasi Polri, yang kini diwacanakan oleh pemerintah, termasuk juga oleh jajaran Polri, melalui pembentukan tim transformasi reformasi Polri itu. Jika hanya terdiri dari nama-nama perwira tinggi, yang semuanya berasal dari kepolisian, saya rasa sulit berharap bahwa agenda reformasi Polri akan bermakna besar bagi masyarakat. Reformasi Polri bukan soal berapa banyak tim yang akan dibentuk, bukan juga soal seberapa gagah jargon yang dilontarkan. Tapi reformasi Polri sejatinya hanya bisa diukur dalam satu hal. Apakah rakyat akhirnya bisa percaya bahwa hukum yang berlaku sama untuk semua orang? Kita tidak sedang minta polisi jadi malaikat. Kita cuma minta polisi jadi manusia yang adil, yang bisa dipercaya. Tapi kalau Polri masih sibuk membersihkan cermin dengan tangan yang kotor, bayangan yang muncul akan tetap keruh. Jadi, pertanyaan sederhananya adalah, Polri mau mereformasi sungguhan? Atau sekedar reformasi pencitraan? Jawaban itu ada di rasa aman dan adil yang benar-benar akan rakyat rasakan. Kalau itu belum terwujud, maka yang kita dengar bukanlah perubahan, tapi hanya cerita lama yang dinyanyikan dengan lagu lama. Bedanya cuma di penyanyi dan panggungnya. Tapi nadanya sih sama, liriknya juga sama. Dan rakyat lagi-lagi dipaksa mendengar musik yang sumbang, yang sejak lama ingin kita hentikan.